Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi corona, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan fisik kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 11 ayat 34 sampai 36 dan akan dibacakan oleh Vino, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Monggo Mas Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma 11 ayat 34 sampai 36. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Vino. Tema pada renungan pagi hari ini adalah dari, oleh, bagi Dia. Seorang sahabat mengirimkan sebuah renungan pendek yang layak untuk direnungkan. Renungan tersebut seperti ini. Merasa diri paling pintar itu kebodohan. Merasa diri paling jujur itu kebohongan. Merasa diri paling sukses itu kegagalan. Merasa diri paling suci itu dosa besar. Merasa diri paling baik itu kejahatan. Merasa diri paling melayani itu menipu Tuhan. Jangan merasa diri hebat kalau melupakan Tuhan. Ingat, semua hanyalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin mengenal Samuel Van Libris Morse atau lebih dikenal Samuel Morse adalah seorang pelukis, penemu sistem telegraf elektronik tunggal, serta penemu kode Morse. Suatu saat ketika Samuel Morse ditanya, apakah pernah berhadapan dengan situasi di mana ia sama sekali tidak tahu apa yang harus diperbuat? Dia menjawab, ya, saya pernah berhadapan dengan situasi seperti itu, dan bukan hanya sekali. Dan jika saya tak dapat melihat jalan atau jawaban secara jelas, saya akan berlutut dan berdoa memohon terang, pengertian, dan jalan dari Tuhan. Morse menerima banyak penghargaan oleh karena penemuan-penemuannya di bidang telegraf. Namun, ia selalu dengan rendah hati berkata,
Saya telah membuat aplikasi berharga di dunia telegraf, namun itu bukan karena saya lebih baik, lebih hebat dari orang lain, tetapi karena Tuhan dalam rencananya untuk umat manusia harus mewujudkan hal tersebut lewat seseorang. Tuhan telah memilih untuk menyatakannya kepada dunia lewat diriku. Morse mengerti semua keberhasilannya hanyalah karena kebaikan Allah. Mungkin kita tidak seperti Samuel Morse yang Allah berikan kemampuan di bidang telegraf dan karya-karya lainnya. Namun, kita juga diberikan hal-hal lainnya dari kebaikan Allah. Keberadaan kita saat ini pun karena kebaikan Allah yang terus-menerus bekerja dalam hidup ini. Sangat disayangkan banyak orang tidak mengerti hal ini, sehingga menganggap segala sesuatu yang didapatnya karena kekuatan dan kesanggupannya. Mungkin Allah belum mengizinkan kegagalan menghampiri, sehingga ada orang yang begitu sombong dan mengabaikan kebaikan Allah atas hidupnya. Kebaikan Allah tidak dapat diukur dengan apa saja yang kita miliki dan tidak dapat dibanding-bandingkan dengan orang lain. Namun, kebaikan Allah selalu cukup bagi kita. Sadarilah, keberadaan kita saat ini adalah karena kebaikan Allah yang telah dikerjakannya dengan penuh kasih. Bagi mereka yang selalu menyadari kebaikan Allah, pasti akan selalu berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita gunakan segala kebaikan Allah dalam hidup ini untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk selalu belajar menyadari bahwa segala kekuatan dan kesanggupan kami hanya karena kebaikan-Mu. Mampukan kami mengerjakannya dengan penuh kasih, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Selepas ini, kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Iringi dan pimpin kami agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin.